Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sains. Dimulai dari definisi manajemen sains. Manajemen sains merupakan pendekatan ilmiah untuk memecahkan permasalahan manajemen guna membantu seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ilmiah untuk pemecahan masalah manajemen mencakup sejumlah teknik yang berorientasi pada matematis, baik berupa ilmu alam, matematika, statistik, dan teknik, dan di dalamnya banyak tentang perhitungan persamaan grafik. Kemudian tujuan utama dari manajemen sains adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh seorang manajer, baik yang bergerak dalam sektor publik maupun swasta, dalam pengambilan keputusan dengan cara pendekatan model-model matematika. Kemudian manajemen sains proses, basicnya melalui 5 tahap. Yang pertama observasi, yang kedua definisi masalah, yang ketiga konstruksi model, yang keempat solusi, dan yang kelima implementasi. Balik pada basic yang pertama, yaitu observasi, di mana langkah pertama dalam manajemen sains yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam sistem atau organisasi. Apa itu masalah? Poin utama permasalahan posisinya di mana problem ini harus diawasi dan diantisipasi sesegera mungkin. Jika ada masalah harus sesegera mungkin diatasi. Bahkan kalau bisa sebelum permasalahan kita antisipasi terlebih dahulu. Orang yang seharusnya mengidentifikasi problem atau masalah adalah manajer, tetapi dilakukan juga oleh seorang manajemen sains. Kemudian definisi masalah. Sekali permasalahan dapat diidentifikasikan, maka harus diperjelas lagi bagaimana permasalahan tersebut terjadi dan seperti apa bentuk permasalahan itu. Jika tidak dapat mengidentifikasi suatu masalah dengan jelas, maka ditakutkan tidak akan mendapatkan solusi atau penyelesaian yang maksimal. Oleh karena itu, perlu ditentukan batasan masalah yang melibatkan berbagai aspek di sekitarnya. Adanya suatu masalah menyiratkan bahwa tujuan perusahaan yang tidak terpenuhi, maka karena suatu perusahaan harus didefinisikan secara jelas terlebih dahulu, sehingga membantu dalam penyelesaian suatu masalah yang terjadi. Kemudian konstruksi model. Model manajemen sains adalah abstrak yang menggambarkan suatu masalah. Hal ini dapat berbentuk bagan, tetapi yang paling sering adalah hubungan matematika. Hubungan matematika dibuat menggunakan simbol atau angka, di mana Z max sama dengan 1000X ditambah 2000Y, X ditambah Y kurang dari 200. Kemudian 4X ditambah 20Y kurang dari 1760. Z, Y lebih dari 0. Kemudian solusi. Saat model matematis telah terbentuk, maka selanjutnya adalah menentukan metode apa yang sekiranya cocok untuk jenis permasalahan tersebut, seperti digambarkan di sini pada grafik. Kemudian yang terakhir adalah implementasi. Langkah terakhir dari proses manajemen sains untuk menyelesaikan masalah adalah implementasi. Implementasi sekali telah didevelop, maka akan siap menyelesaikan solusi untuk kasus tersebut. Adanya penerapan model solusi, terkadang yang menerapkan model bukan merupakan pihak yang menentukan model tersebut, sehingga terkadang adanya ketidakpahaman dari pihak pelaksana. Maka pelaksana dan pembuat haruslah bekerja sama agar bisa sesegera menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian di sini ada variabel, parameter, data, dan model. Nah, untuk variabel adalah simbol yang digunakan untuk mewakili suatu hal dengan nilai tertentu. Kemudian parameter adalah nilai yang konstan dan diketahui merupakan koefisien dari variabel dan persamaan.
Sedangkan data adalah potongan-potongan informasi dari suatu masalah. Dan model adalah sebuah hubungan fungsional yang meliputi variabel, parameter, dan persamaan. Nah, di sini ada teknik permodalan MS. Teknik permodalan MS di sini ada dua, ada secara teks dan CD. Secara teks di sini ada 4, linear mathematical programming, kemudian probabilistic teknik, kemudian network teknik, dan other teknik. Bisa dilihat pada slide ini. Nah, kemudian decision support system dalam manajemen sains. Sains manajemen telah diterapkan sejak zaman Perang Dunia Kedua. Seiring berjalannya waktu, terdapat perkembangan teknologi termasuk diantaranya yaitu komputer sehingga muncullah Decision Support System atau disebut dengan DSS. Nah, DSS sendiri adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, di sini ada model manajemen sains dalam decision support system. Bisa dilihat pada grafik di slide ini. Kemudian lanjut pada break-even analysis. Nah, break-even analysis merupakan salah satu metode sains manajemen yang digunakan untuk menentukan jumlah produk yang dijual atau diproduksi, yang mana tidak ada keuntungan yang dihasilkan atau tidak rugi dan tidak untung. Nah, untuk tujuan dari break even adalah untuk menentukan jumlah unit produk atau volume produksi yang akan dijual dan diproduksi, sehingga pendapatan total akan sama dengan biaya total. Titik di mana pendapatan total sama dengan biaya total, disinilah yang disebut dengan break even atau titik break even. Pada titik break even, keuntungan sama dengan 0. Titik break even memberikan acuan dalam menentukan berapa unit yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, di sini ada komponen break-even analysis. Ada 3 komponen. Yang pertama ada volume, kemudian biaya, dan yang ketiga ada profit. Nah, di biaya di sini terbagi menjadi 2. Ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, balik lagi ke yang pertama yaitu volume. Volume adalah tingkat pendapatan atau produksi perusahaan. Volume dapat dinyatakan sebagai jumlah unit atau kuantitas yang diproduksi dan dijual sebagai volume penjualan dalam dolar untuk menentukan persentase dari kapasitas yang tersedia. Kemudian biaya. Biaya dalam hal ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap atau fixed cost biasanya tidak bergantung pada volume produksi atau penjualan. Atau dengan kata lain, biaya tetap tidak akan pernah berubah dalam suatu batasan tertentu meskipun jumlah unit yang diproduksi bertambah. Nah, contoh dari biaya tetap misalnya sewa pabrik dan peralatan, pajak, gaji staf, dan lain sebagainya. Yang jika dijumlahkan akan tetap menjadi total biaya tetap. Nah, sementara itu biaya variabel atau variable cost yang ditetapkan untuk tiap unit, di mana biaya variabel dapat bergantung pada jumlah unit yang akan diproduksi atau yang sedang diproduksi. Contoh dari biaya variabel yang dimaksud misalnya biaya bahan baku dan sumber daya dan lain sebagainya. Total biaya produksi dihitung dengan menggunakan persamaan TC sama dengan CF ditambah VC V dengan TC total biaya kos atau total biaya kemudian CF total biaya tetap, V merupakan volume atau jumlah unit yang dijual, CV biaya variabel per unit, kemudian VCV total biaya variabel US dollar, kemudian biaya variabelnya 8 US dollar.
per unit celana. Jika diasumsikan volume pendapatan V adalah 400 unit celana, maka biaya total yang harus dikeluarkan perusahaan adalah, jadi TC tadi sama dengan CF ditambah VCV. Jadi karena CF merupakan biaya tetap, jadi biaya tetapnya tadi diketahui bahwa 10.000 US dollar. Kemudian V-nya di sini 400 unit celana dan VC-nya di sini 8 US dollar. Jadi 10.000 ditambah 400 dikali 8 sama dengan 3.200. Jadi 10.000 ditambah 3.200 US dollar sama dengan 13.000 US dollar. Kemudian di sini keuntungan total. Keuntungan total adalah selisih antara pendapatan total dengan biaya total. Keuntungan biasanya disimbolkan dengan Z. Nah, pendapatan total atau total revenue diperoleh dengan mengalihkan antara volume dengan harga unit. Nah, pendapatan total di sini biasa disebut dengan VP, kemudian V merupakan volume dan P merupakan harga per unit. Dengan demikian, maka keuntungan total dirumuskan sebagai Z sama dengan VP dikurangi dalam kurung CF dikurangi VCV tutup kurung. Nah, di sini untuk contoh keuntungan, diperhatikan lagi bahwa contoh yang tadi diketahui CF sama dengan 10.000 US dollar, kemudian CV-nya sama dengan 8 US dollar. Jika diasumsikan harga jeans adalah 23 US dollar, maka P sama dengan 23 US dollar. Akan ditentukan harga V-nya. Jadi untuk ZVP dikurangi CF per VCV dengan Z sama dengan 0, maka V sama dengan CF per P dikurangi C. Jadi karena CF-nya tadi 10.000, kemudian P-nya tadi 23 US dollar dikurangi dengan C. C-nya tadi 8 US dollar. Jadi 10.000 dikurangi 23 dibagi 23 dikurangi 8 sama dengan 666,7 pasang celana jeans. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.